Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang seputar korelasi dan juga perhitungannya dalam menggunakan aplikasi. Oke, langsung saja. Apa itu korelasi? Kenapa butuh korelasi? Ada berapa jenis untuk korelasi? Bagaimana cara melakukan korelasi? Jadi korelasi adalah teknik statistika untuk mengetahui hubungan dua variabel berkaitan satu sama lain dan bersifat kuantitatif atau keeratan dari variabel. Jadi sebenarnya untuk korelasi ini adalah sebuah teori probabilitas dan statistika untuk mencari koefisien korelasi. Untuk nilainya nanti itu menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua peubah atau random korelasi. Jadi untuk teknik korelasi ini dia akan mencari hubungan antar dua variabel yang berkaitan atau yang memiliki keeratan. Contohnya gini, apabila ada satu variabel ketika dia itu nilainya naik, apakah variabel yang satunya juga ikut naik? Atau bahkan sebaliknya, ketika satu variabel itu nilainya naik, tetapi variabel yang satunya itu malah turun. Nah, itu ada variabel naik dan juga variabel turun untuk hubungan antar kedua variabel tersebut. Terus kenapa butuh korelasi? Korelasi dipergunakan ketika dilakukan penelitian untuk mengukur pengaruh variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jadi dia biar tahu. Jadi menggunakan korelasi ini tujuannya adalah mengetahui bahwa variabel tersebut itu mempengaruhi variabel yang satunya atau tidak. Apa fungsinya? Jadi fungsinya dari korelasi kita bisa meramalkan di situ. Apabila yang satu nanti nilainya naik, berarti kita bisa berasumsi bahwa nilai variabel yang satunya itu juga ikut naik. Nah, itu tujuannya. Oke, jadi ada 3 jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi sederhana, bivariate correlation. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan, korelasi secara sederhana. Jadi menggunakan dua variabel atau bivariate correlation. Terus kemudian ada yang kedua ada korelasi parsial atau menggunakan dua variabel dan juga variabel lain yang menggunakan konstanta. Terus kemudian yang terakhir ada korelasi ganda menggunakan 3 variabel atau lebih dari 3 variabel. Oke, untuk tools yang bisa dipakai untuk menghitung korelasi itu ada RStudio, ada WK, ada Excel bisa, SPSS, MATLAB, Stata, dan ratusan tools lainnya. Jadi banyak sekali alternatif tools yang bisa dipakai untuk menghitung korelasi. Asalkan kalau kita menggunakan Excel, kita tahu rumus yang harus kita pakai di dalam Excel tersebut. Ada banyak aplikasi yang sudah menyediakan rumus dari korelasi yang sudah otomatis di sana, kita tinggal memakainya saja. Oke, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, siapkan data dengan variabel yang ingin dilihat keeratannya. Jadi kita harus punya data-data tersebut, misalkan data tersebut bisa didapat dari hasil wawancara, hasil pengukuran, hasil pengamatan. Nah, banyak sekali cara untuk mendapatkan data dari variabel yang ingin dilihat keeratannya. Tetapi data tersebut harus bentuknya itu angka atau kuantitatif datanya. Yang kedua, penulisan hipotesis awal dan akhir. H0 itu adalah hipotesis awal, sedangkan H1 adalah hipotesis akhir. Contoh untuk penulisan H0, ini bisa pilih salah satu, jadi variabel A tidak berkorelasi dengan variabel B. Ini sifatnya negatif karena tidak berkorelasi, ini hanya asumsi awal saja ya. Jadi hipotesis awal, asumsi awal itu sama saja. Terus kemudian ada variabel A berkorelasi dengan variabel B, ini sifatnya positif. Jadi kita diwajibkan untuk memilih salah satu dari asumsi awalnya, mau berkorelasi mau tidak berkorelasi itu wajib untuk dipilih salah satu. Kemudian yang harus kita lakukan adalah cek normalitas. Jika p-value lebih dari 0,05 berarti normal. Maksudnya tidak ada perbedaan dengan data normal pada umumnya. Maksudnya seperti itu. Untuk cek normalitas ini bisa dilakukan dengan scatter plot juga. Jadi tadi kita juga sudah belajar apabila datanya itu berkumpul pada satu garis, itu maksudnya datanya itu berdistribusi normal. Jadi selain kita itu menggunakan statistika untuk melihat dengan nilai p-value-nya, kita juga bisa menggunakan scatter plot untuk mengetahui persebaran data itu normal atau tidak normal.
Terus kemudian langkah yang kita lakukan adalah cek tingkat signifikansi menggunakan alfa untuk p-value-nya 5% atau 0,05. Jika p-value kurang dari 0,05 berarti dia signifikan karena 99,5% bisa dipercaya. Yang kelima adalah mengecek tingkat koefisien korelasinya. Jika nilainya itu 0 sampai 0,25 itu hubungannya lemah. Tapi kalau nilainya itu 0,26 sampai 0,5 itu hubungannya cukup. Kalau nilainya 0,51 sampai 0,75 itu hubungannya kuat. Kalau nilainya 0,76 sampai 0,99 itu hubungannya sangat kuat. Kalau nilainya itu 1 berarti hubungan sempurna. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, setelah kita tahu tingkat korelasinya, H0-nya itu diterima atau ditolak. Kalau misalkan H0-nya itu diterima, tadi kita menentukan untuk hipotesis awalnya H0. Misalkan kita memilih variabel A tidak berkorelasi dengan variabel B. Kalau H0-nya itu diterima, berarti kesimpulannya adalah ya H0 tadi. Tapi kalau misalkan nilainya itu berkebalikan dengan asumsi kita, apabila nilainya itu ternyata berkorelasi, awalnya tadi kita memilih variabel A tidak berkorelasi dengan variabel B. Misalkan H0-nya itu diterima, berarti memang variabel A itu tidak berkorelasi dengan variabel B. Tapi kalau misalkan H0-nya itu ditolak, hasil akhirnya itu kesimpulannya adalah variabel A itu berkorelasi dengan variabel B. Jadi kesimpulannya adalah H1. Seperti itu. Oke, kemudian buatlah kesimpulannya tadi. Oke, langsung saja. Yang pertama, langkahnya adalah siapkan data. Oke, di sini saya sudah punya datanya, sudah saya siapkan. Oke, filenya ini adalah file perilaku merokok di situ. Jadi ini adalah survei yang dilakukan kepada orang yang memiliki perilaku merokok untuk kesehariannya. Kalau ditanya berapa jumlah observasinya yang ada di sini, jumlahnya ada 105 observasi. Jadi observasi itu adalah objek yang kita teliti. Jumlahnya ada 105 observasi. Nah, di situ kita bisa tahu apa aja. Nah, di sini kita bisa tahu jenis kelaminnya, ada umur di situ, ada alamat, ada kategori umur, ada RW tempat tinggalnya dia, pendidikan. Ini seharusnya pendidikannya ada keterangannya. Bisa saja untuk 2 ini SMP, 4 itu untuk S1 dan seterusnya. Terus kemudian ada pekerjaan. Ini ada keterangannya di sini. Pekerjaan 1 pelajar, 2 ibu rumah tangga, 3 buruh, 4 karyawan swasta, 5 wira swasta. Terus kemudian ada penghasilan juga sudah dikategorikan, diangkakan juga perilaku, sikap, dan pengetahuan yang dia miliki. Nah, semua itu bisa diangkakan. Oke, baiklah langsung saja. Ini filenya sudah saya taruh di desktop. Baik, kita langsung saja cari. Oke, langsung kita mulai saja buka aplikasi RStudio-nya. Di sini saya sudah punya. Oke, langsung kita buka saja. Nah, ini adalah tampilan dari RStudio untuk tampilan awalnya. Jadi untuk RStudio ini tidak sama dengan aplikasi yang lainnya ya. Kalau misalkan kita menggunakan SPSS ataupun WK dan teman-temannya, itu aplikasinya itu berbasis graphic user interface. Jadi kita tinggal panggil data, kita tinggal klik gitu saja perintahnya. Beda sekali dengan aplikasi RStudio ini. Kalau untuk RStudio ini, dia untuk pemanggilan data itu harus melakukan pengetikan. Kita harus typing di sini. Kita harus melakukan typing untuk panggil data. Dan juga kita harus typing untuk melakukan tindakan-tindakan yang ada di dalam pelaksanaan perhitungan korelasinya. Kenapa saya menganjurkan pakai RStudio ini? Jadi untuk RStudio ini sebenarnya lebih populer di orang-orang statistika. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi ini sangat ringan dan juga untuk perhitungan yang dilakukan di dalamnya itu lebih ringan daripada menggunakan SPSS ataupun yang lainnya. Selain dari alasan itu, untuk penggunaan RStudio ini secara gratis ya, jadi bisa di-download tanpa harus
membeli lisensi dalam penggunaannya. Beda dengan SPSS atau WK atau aplikasi yang lainnya, ataupun juga Excel. Mereka semuanya adalah aplikasi yang berbayar. Jadi kalau misalkan kita terjun di dunia kerja, itu kalau kita menggunakan aplikasi ilegal atau aplikasi yang menggunakan crack dan sebagainya, itu sangat dilarang sekali. Jadi kita sudah punya aplikasi gratis, aplikasi yang lebih ringan, kenapa kita harus mencari aplikasi yang berbayar dan juga dilakukan penempuhannya dan juga penempuhan untuk mendapatkannya itu secara ilegal seperti itu. Oke, untuk observasinya tadi di sini ada 105 data. Untuk 105 observasi. Oke, sudah. Terus kemudian di sini ada variabelnya. Oke, variabelnya itu apa? Yaitu ada jenis kelamin, ada umur, alamat, ada kategori umur, RW, pendidikan, pekerjaan, ada penghasilan, perilaku, sikap, dan juga pengetahuan. Kalau misalkan kita menggunakan variabel misalkan alamat dengan umur, ini otomatis tidak bisa. Karena apa? Untuk alamat ini harus dirubah dulu menjadi angka untuk mengetahui korelasinya. Tapi di sini kita bisa menggunakan korelasi antara pendidikan dengan pekerjaan, dengan perilaku merokok. Kita bisa menggunakan penghasilan. Di sini sangat banyak sekali untuk variabelnya yang bisa dihitung menggunakan korelasi. Jadi variabelnya ini ada di atas ini, ada kategori umur, RW, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, perilaku, sikap, dan juga pengetahuan. Oke, langsung saja kita ke bagian aplikasinya. Oke, ini untuk tools-toolsnya ini sangat banyak sekali. Kita ada open kalau kita sudah pernah membuat, terus juga bisa di-save juga. Ada banyak ya sesuai standar lah di situ. Dan juga untuk library-nya ini sangat banyak sekali, sama halnya dengan aplikasi untuk pengolahan data yang lainnya. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan SPSS dia itu sudah komplit di situ, tapi kalau menggunakan RStudio kita bisa memilih sendiri fitur-fitur atau library yang akan kita pakai. Jadi tidak memakan banyak data di laptop kita. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat ke langkah yang pertama. Oke, siapkan data, sudah disiapkan data. Yang kedua adalah panggil data, pilih folder working directory. Caranya adalah set wd c user dan Luffy desktop. Ini karena sudah saya set ya di dalamnya ya. Baik, kita kembali ke data dulu. Oke, di situ ada perilaku dan juga sikap. Ini nanti akan kita cek nilai korelasi antara variabel dan juga sikap. Apakah mereka itu berkorelasi atau tidak? Oke, sudah. Oke, saya akan membuka notepad terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Oke, ini notepadnya saya taruh di sini. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Oke, siapkan data dengan variabel yang ingin dilihat keeratannya. Oke, untuk datanya sudah saya siapkan tadi. Datanya saya taruh di desktop. Ini formatnya adalah CSV di situ. Oke, lokasinya ada di desktop. Ini adalah lokasi dari file saya tadi. Dari file perilaku merokok. Oke, sudah di situ. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kita harus menuliskan hipotesis awal dan hipotesis akhirnya. Jadi kita tentukan dulu H0-nya, asumsi kita H0 yang kita tentukan adalah ada korelasi antara perilaku dan sikap. Misalkan ini adalah asumsi kita. Apakah asumsinya harus seperti ini? Tidak. Tadi sudah saya sebutkan di awal, kita bisa menggunakan asumsi bersifat negatif. Ini kan asumsinya bersifat positif, ada korelasi. Kita juga bisa pakai, misalkan kita pakai yang negatif aja. Tidak ada korelasi antara variabel tidak ada korelasi antara perilaku dan sikap, misalkan gitu.
Oke, berarti ini asumsi awal kita itu negatif ya. Ini bebas, berarti untuk H1-nya nanti ada korelasi antara perilaku dan sikap. Berarti mereka bertolak belakang ya. Kalau misalkan H0-nya ini sifatnya negatif, berarti H1-nya itu sifatnya positif. Kalau misalkan H0-nya ini sifatnya negatif, maka H1-nya itu sifatnya harus positif. Oke, jadi kita sudah menentukan hipotesis awalnya. Oke, jadi asumsinya sudah. Langkah berikutnya adalah cek normalitas datanya. Jika p-value lebih dari 0,05 berarti normal. Jadi maksudnya tidak ada perbedaan dengan data normal. Di sini tadi saya sudah menyiapkan sebenarnya. Oke. Jadi pertama kita sudah siapkan data, terus kita tinggal panggil datanya dulu. Kita sudah set H0, H1 ya. Oke, langkah berikutnya adalah panggil datanya dulu. Oke, ini adalah folder atau tempat working directory kita. Meletakkan file tadi, langsung saja kita masukkan di situ. Oke, jadi datanya sudah di set di desktop tadi. Langkah berikutnya adalah kita tinggal memanggil datanya. Oke, di sini saya menambahkan variabel merokok. Ini adalah variabel tambahan yang saya buat. Ini bebas untuk variabel tambahannya ini. Untuk variabel merokok ini saya tambahkan untuk proses saja. Ini boleh pakai apa saja namanya. Tapi kalau bisa ya berhubungan dengan itu tadi. Jadi variabel merokok ini yang awal ini adalah tugas yang sudah saya bikin. Oke, jadi perintahnya adalah membaca dokumen CSV perilaku merokok tadi. Headernya true, separation-nya titik koma. Oke, jadi untuk separation titik koma ini, kalau kita lihat datanya, kan data Excel itu kan macam-macam. Kalau belakangnya itu kan ada ekstensinya, itu pakai XLS, XL, ya file Excel gitu. Nah, kalau yang di sini kan ada CSV. Untuk CSV itu separasinya adalah titik koma. Nah ini. Jadi dia itu pemisahnya adalah titik koma. Jadi kita harus definisikan, kalau kita Excel kita tidak perlu, kalau datanya itu pure Excel yang menggunakan tabel, kita tidak perlu mendefinisikan pemisahnya. Kalau kita menggunakan CSV, kita harus mendefinisikan, menambahkan separation titik koma tadi di belakang. Kayak ini tadi. Kenapa kita harus pakai CSV? Karena file CSV itu sangat ringan sekali dipakai untuk memanggil data atau memproses data daripada kita menggunakan file Excel. Jadi kalau misalkan kita punya file Excel yang pure Excel yang memiliki kolom itu, kita bisa mengkonversinya ke file CSV dengan cara save as, terus pilih jenis filenya itu adalah CSV. Seperti itu. Oke, langsung saja ke tahap berikutnya. Oke, kita lihat dulu datanya apakah sudah masuk di situ. Kita bisa cek. Oke, datanya sudah masuk di dalam RStudio-nya. Oke, sudah. Kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah kita cek datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Oke, ini kita menggunakan Shapiro-Wilk Normality Test. Nilai yang harus kita cek adalah 0,2668. Oke, nilainya normalitasnya 0,2. Kita cek lagi di ketentuannya tadi. Kalau misalkan p-value-nya lebih dari 0,05 berarti normal. Nilainya tadi 0,2 berarti dia itu datanya berdistribusi normal. Jadi maksudnya tidak ada perbedaan dengan data normal pada umumnya. Oke, berarti dia itu distribusi normal. Nah, bagaimana dengan data yang tidak berdistribusi normal? Bisa, tetap bisa. Jadi harus menggunakan uji pakai Kolmogorov-Smirnov atau KS, atau bisa menggunakan Spearman. Kalau misalkan kita udah tahu datanya itu tidak berdistribusi normal, tetap bisa kita pakai. Tapi untuk uji normalitas ini wajib ya, harus dicek dulu datanya itu distribusi normal atau tidak. Oke,
langkah berikutnya, kita cek signifikansi variabel atau korelasi menggunakan korelasi Pearson atau t-test atau uji T. Oke, jadi kita menguji tadi perilaku dan juga sikap. Kita tinggal masukkan saja di situ. Oh maaf. Oke, kurang tutup kurung, jadi jangan lupa untuk pengisiannya itu harus secara benar. Oke, sudah. Kita tahu bahwa korelasi antara perilaku dan juga sikap itu ada 0,554. Tadi kan ada tabelnya tuh untuk ketentuannya tadi. Jadi kalau misalkan 0,554 ada hubungan kuat di antara kedua variabel tersebut. Jadi hubungannya sangat kuat antara perilaku dan juga sikap. Oke, berikutnya kita melakukan korelasi tes dulu. Tadi kan kita cuma bisa melihat korelasinya itu sangat kuat, tapi kita tidak tahu p-value-nya. Sedangkan uji yang harus kita lakukan tadi harus ada p-value-nya untuk tingkat signifikansi alfa. Jika p-value-nya 5% yang kita gunakan, jadi kalau misalkan p-value di situ kurang dari 0,05 berarti signifikan atau sebanyak 99,5% bisa dipercaya. Jadi kita cek dulu p-value dari perilaku dan juga sikap tadi itu berapa menggunakan uji T. Oke, kita masukkan saja uji T-nya. Oke, di sini kita cek untuk p-value-nya 8.36E-10. Ini maksudnya adalah untuk p-value-nya itu 0,00000 gitu sebanyak 10, 836. Nah, sedangkan tadi aturannya adalah apabila p-value-nya kurang dari 0,05 berarti signifikan. Karena nilainya tadi 0,00000 tadi, berarti dia itu sangat signifikan sekali. Dengan tingkat koefisien korelasinya itu hubungan kuat. Karena nilai korelasinya tadi 0,554. Oke, kita balik lagi terusan pertanyaannya. H0-nya diterima atau ditolak? Tadi H0 yang kita bikin adalah tidak ada korelasi antara perilaku dan juga sikap. Berarti kesimpulannya H0-nya tadi ditolak atau diterima. Karena tadi ada korelasi di situ dan juga dia signifikan, berarti H0-nya itu ditolak. Karena H0-nya tadi asumsi kita tidak ada korelasi. Berarti kesimpulannya adalah H1 atau HI, biasanya disebut sebagai HI. Jadi kesimpulannya ada korelasi antara perilaku dan sikap. Oke, ini adalah kesimpulan yang bisa diambil. H0-nya ditolak. Kesimpulannya adalah ada korelasi antara perilaku dan juga sikap. Oh, jadi untuk skripnya tadi seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat sebenarnya kalau kita pengen lihat ringkasan dari datanya, kita bisa pakai summary. Kita bisa pakai summary untuk melihat ringkasannya. Di situ kita bisa lihat nilai minimum, kuartil pertama, median, min, kuartil ketiga, dan juga nilai maksimum. Secara otomatis di situ. Terus kemudian kita juga bisa lihat lagi, melihat datanya ini tanpa tabel ya. Tadi kalau awal tadi kan kita pakai tabel. Kalau ini dia menampilkan data tanpa tabel. Jadi datanya udah masuk semuanya. Itu. Terus kemudian kita bisa melihat 10 data awalnya. Oke, kita cek 10 data awalnya saja ditampilkan untuk masing-masing variabel. Ini adalah 10 data. Ini datanya itu panjang, tapi karena keterbatasan layarnya dia nggak bisa menunjukkan tampilan panjang. Terus kemudian kita bisa melihat 5 data terakhir juga. Oke, kita cek data terakhirnya. 5 data terakhir. Nah, ini adalah 5 data terakhir dari data yang kita miliki. Terus kemudian kita juga bisa melihat variabel datanya. Jadi variabel apa saja sih yang ada di situ? Nah, ini bisa ditampilkan di situ. Terus kemudian kita juga bisa
melihat plot datanya. Tadi belum saya sebutkan bahwa kita juga bisa melihat plot dari datanya atau melihat scatter plotnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa scatter plot itu juga bisa dipakai untuk melihat normalitas dari data, bahwa datanya itu ngumpul atau tidak. Caranya seperti ini. Oke, plot merokok pakai dolar.